Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, yaitu mengenai ketentuan terbaru seleksi P3K guru, di mana guru honorer wajib tahu informasi ini sehingga bisa memahami dari sekarang agar tidak salah langkah saat pendaftaran dibuka. Di mana informasi ini yaitu tentang ketentuan pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2021 dan simulasi pemilihan formasi P3K guru tahun 2021. Jadi diharapkan guru honorer harus memahami informasi ini. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan materi tentang alur tahapan seleksi P3K guru yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan untuk lebih memperdalam seperti apa alur tahapan seleksi P3K guru tahun 2021 akan saya jelaskan pada video kali ini. Informasi ini saya kutip dari jpnn.com yang terbit hari Senin tanggal 17 Mei 2021. Di mana judul beritanya informasi terbaru soal ketentuan pendaftaran P3K 2021. Guru honorer wajib tahu. Isi dari berita ini sumbernya langsung dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah PAUD Dasmen Kemendikbudristek Pak Jumeri saat dihubungi oleh jpnn.com. Pada berita ini dipaparkan secara jelas dan lengkap terkait ketentuan pendaftaran P3K guru tahun 2021. Ada 5 catatan yang perlu dipahami terkait pemilihan formasi P3K guru tahun 2021. Dan informasi ini dikhususkan untuk calon pelamar tahap 1 P3K guru tahun 2021, yaitu guru honorer sekolah negeri dan honorer K2. Yang pertama, jika ada formasi di sekolah Anda masing-masing, berarti Anda harus melamar di instansi atau sekolah masing-masing. Jadi cukup jelas bahwa jika ada atau terbuka formasi di sekolah masing-masing yang sesuai dengan kualifikasi sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik, maka harus melamar di instansi atau sekolah masing-masing. Yang kedua, jika tidak ada formasi di sekolah Anda, berarti boleh melamar di sekolah lain. Pada poin kedua ini ditekankan bahwa jika tidak ada atau tidak terbuka formasi di sekolahnya masing-masing, maka bisa mendaftar di sekolah lain. Dan di sini disimulasikan, misalnya Pak Andi adalah honorer di SDA, tetapi di SDA tersebut tidak ada formasi atau tidak terbuka formasi. Yang ada hanya formasi di SDB, maka Pak Andi boleh mendaftar di SDB. Selanjutnya yang ketiga, jika di sekolah Anda ada formasi tetapi kualifikasi tidak sesuai, contoh guru SD tetapi ijazah tidak linear, bahasa Inggris atau lainnya, maka mendaftar di formasi yang sesuai kualifikasi pendidikannya. Maksudnya, jika di sekolah masing-masing ada formasi atau terbuka formasi, tetapi formasi tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi ijazah yang dimiliki, misalnya yang bersangkutan adalah guru SD, tetapi ijazahnya tidak linear, misalnya dia memiliki ijazah bahasa Inggris atau lainnya, maka yang bersangkutan harus mendaftar di formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Di sini disimulasikan, misalnya Pak Andi adalah honorer di SDA, tetapi memiliki ijazah IPA. Maka Pak Andi tidak boleh mendaftar di SDA, tetapi ikut di formasi SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Jadi walaupun Pak Andi mengajar atau honorer di SDA, tetapi karena memiliki ijazah IPA, maka Pak Andi tidak boleh mendaftar di SDA tersebut, tetapi harus mencari formasi SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Yang keempat, ada 3 guru honorer di SDA. Di SDA formasinya tersedia 1. Maka 3 guru ini harus mendaftar di SDA. Mereka tidak bisa mendaftar di SD lain.
Satu peserta akan mengisi kekosongan formasi, sementara 2 yang tidak lolos maka bisa ikut tes tahap 2 dan 3. Jadi jika dalam satu sekolah memiliki 3 guru honorer, kemudian formasi yang terbuka atau yang tersedia hanya 1, maka ketiga guru honorer itu harus mendaftar di sekolah tersebut dan tidak boleh mendaftar di sekolah lain. Jadi nantinya satu guru honorer akan lulus untuk mengisi kekosongan formasi tersebut sesuai dengan ketentuan passing grade, dan 2 lainnya tidak lulus dan masih bisa ikut pada tes tahap kedua dan tahap ketiga. Berikutnya yang kelima, tes tahap 1 dan 2 tidak boleh lintas kabupaten. Tes tahap 3 boleh lintas kabupaten. Jadi cukup jelas dan ditekankan di sini bahwa untuk tes tahap 1 dan tahap kedua itu tidak boleh lintas kabupaten atau kota. Sedangkan pada tes tahap 3 sudah diizinkan untuk lintas kabupaten atau kota. Selanjutnya Pak Jumeri, selaku Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah PAUD Dasmen, Kemendikbudristek, menekankan kepada guru honorer untuk mempelajari ketentuan pendaftaran ini sebaik-baiknya sehingga nantinya tidak salah saat pendaftaran dibuka. Rencana tes kompetensi P3K tahun 2021, jenis tesnya ada 2, yaitu tes kompetensi dan tes wawancara. Untuk tes kompetensi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kompetensi teknis dengan jumlah soal 70 sampai 100 soal. Kemudian tipe soalnya yaitu pilihan ganda berjumlah 5, benar, salah. Selanjutnya tes kompetensi yang kedua yaitu kompetensi manajerial, jumlah soalnya 20-30 soal. Tipe soalnya pilihan ganda berjumlah 4, nilainya 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian jenis tes ketiga yaitu kompetensi sosiokultural, jumlah soalnya yaitu 10-20 soal. Tipe soalnya pilihan ganda berjumlah 5 dengan nilai 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian durasi waktu untuk ketiga jenis tes kompetensi ini yaitu 120 sampai 160 menit. Selanjutnya untuk tes wawancara yaitu berbasis komputer, jumlah soalnya 10, kemudian waktu yang diberikan yaitu 10 menit, dan tipe soalnya yaitu pilihan ganda berjumlah 4. Nilainya 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian untuk passing grade-nya, di sini dijelaskan bahwa passing grade nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas. Kemudian passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan oleh Panselnas. Selanjutnya passing grade untuk wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Jadi intinya di sini belum ditentukan berapa nilai passing grade kompetensi teknis dan passing grade nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural. Sedangkan untuk passing grade wawancara itu tidak ditentukan. Materi tes P3K tahun 2021 di mana tes kompetensi itu terdiri dari 3 jenis kompetensi. Untuk materi kompetensi teknis yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Untuk standar kompetensi, tes kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural bisa dilihat dan dicek pada Peraturan BKN nomor 26 tahun 2019. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.